Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai latihan soal dua translasi berurutan. Langsung aja ya, kita ke soal yang pertama. Dari pelabuhan O, sebuah kapal laut bergerak 120 mil ke arah timur. Kemudian melanjutkan 40 mil ke selatan menuju pelabuhan A. Dari pelabuhan A, kapal tersebut melanjutkan perjalanan berikutnya menuju pelabuhan B dengan bergerak 40 mil ke arah barat dilanjutkan 100 mil ke utara. Yang ditanyakan adalah koordinat posisi akhir dari kapal adalah. Nah, untuk menjawabnya kita akan gambar terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mengimajinasikannya. Saya akan gambar pada bidang koordinat. Jadi ada sumbu Y dan ada sumbu X seperti ini. Nah, untuk sumbu Y positif ini mewakili arah utara, sumbu Y negatif ya, yang nilai negatif ini arah selatan. Untuk sumbu X dengan nilai positif itu mengarah ke arah timur. Kemudian kalau yang sumbu X negatif itu arah barat. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian Kak Yosef akan berikan skalanya ya. Di sini 0, kemudian di sini 40, 80, 120. Di sini juga sama 40, sini 80, di sini negatif 40, di sini negatif 80. Oke, kalau sudah begini, sudah kita buat gambarnya, maka kita akan sketsa ya arah pergerakan dari si kapal. Nah, mula-mula ada di pelabuhan O. Nah, pelabuhan O ini kayak saya misalkan letaknya adalah di pusat dari bidang koordinat, yaitu di titik 0,0 teman-teman ya. Oke, berarti kalau kayak saya gambar, ini adalah letak kapal mula-mula, yaitu di titik pusatnya, yaitu titik O. Nah, kemudian bergerak nih, bergerak 120 mil ke arah timur. Oke, bergerak ya ke 120 arah timur. Nah, berarti di sini setelah bergerak ke arah timur, kemudian melanjutkan 40 mil ke selatan. Berarti ke bawah nih, 40. Nah, di sini adalah letak pelabuhan A-nya, teman-teman. Ya. Nah, dari pelabuhan A dilanjutkan nih ya ke pelabuhan B dengan bergerak 40 mil ke arah barat. Berarti ke sini nih, ke arah barat ya, 40 mil. Oke, setelah bergerak 40 mil ke arah barat, dilanjutkan 100 mil ke utara. Kita ya bergerak. Kalau sampai di sini berarti sudah 40. 40 lagi 80, berarti kita tambahkan 20 di sini ya. Nah, ini adalah letak dari pelabuhan B, teman-teman. Di mana ini 100 ke utara ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini koordinat dari B-nya yaitu nilai X-nya adalah 80, Y-nya adalah 60. Jadi posisi kapal koordinat terakhirnya ada di 80,60. Dengan cara menggambar kita bisa nih mencari posisinya ya. Nah, tapi selain dengan cara menggambar kita juga bisa menggunakan prinsip dari translasi, yaitu dua translasi yang berurutan. Jadi kalau misalkan Kak Yosef tadi memiliki titik O ya, titik O dengan koordinat 0,0 yang akan Kak Yosef translasikan yaitu oleh 120 mil ke arah timur ya. Berarti 120 dan selatan ya 40, sejauh 40. Tapi karena di selatan makanya nilainya negatif. Sehingga kita akan peroleh bayangannya yaitu titik O aksen. Atau dalam hal ini adalah pelabuhan A-nya. Koordinatnya adalah 0 ditambah 120, 0 ditambah negatif 40. Sesuai dengan prinsip translasi ya teman-teman. Nah, sehingga kita mengetahui koordinat dari A-nya adalah 120, negatif 40. Nah, ini translasi yang pertama. Translasi yang kedua dari A 120, negatif 40 kita translasikan lagi ya, yaitu
40 mil ke arah barat, berarti negatif 40, dan 100 mil ke utara, dan 100. Sehingga akan menghasilkan A aksen, atau dalam hal ini letak dari pelabuhan B-nya. Koordinatnya bagaimana? Koordinatnya saya tulis di sini ya, yaitu 120 ditambah negatif 40, negatif 40 ditambah 100. Sehingga kita akan punya koordinat dari B-nya sama dengan 120 kurangi 40 adalah 80, kemudian negatif 40 ditambah 160. Nah, jadi hasilnya sama ya teman-teman. Jadi koordinat B 80,60. Ini adalah posisi terakhir dari kapal. Baik menggunakan gambar atau menggunakan prinsip dua translasi yang berurutan, kita akan peroleh hasil yang sama, yaitu 80,60. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2 ya teman-teman. Titik M dengan koordinat negatif 1,3 ditranslasikan dengan negatif 3, M. Kemudian dilanjutkan dengan translasi N, negatif 4. Jika bayangannya adalah M double aksen 7, negatif 2, maka nilai M dan N berturut-turut adalah. Nah, untuk mencari komponen dari M dan N seperti ini, kita akan gunakan prinsip dari dua translasi berurutan. Kayak saya mau ingatkan ya. Jadi kalau ada titik A seperti ini dengan koordinat X, Y yang ditranslasikan oleh komponen berarah AB, maka akan menghasilkan A aksen ya. X ditambah A, Y ditambah B. Kemudian jika ditranslasikan lagi oleh komponen berarah C dan D, maka akan menghasilkan A double aksen X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Ya, atau secara sederhananya kayak saya bisa tuliskan seperti ini. A, X, Y yang ditranslasikan secara berurutan ya dengan komponen A plus C kemudian B plus D, maka akan menghasilkan A double aksennya yaitu X plus A plus C, Y plus B plus D. Seperti ini teman-teman. Nah, berarti kita bisa nih mencari nilai dari M dan N-nya dengan menggunakan prinsip ini. Langsung ya kita cari ya teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah memiliki titik M. Titik M-nya adalah negatif 1,3. Nah, ditranslasikan pertama yang di sini berarti negatif 3 bertindak sebagai A-nya, M-nya bertindak sebagai W. Kemudian N itu sebagai C dan negatif 4 sebagai D-nya teman-teman. Oke ya. Nah, kalau begitu yang 7 sama negatif 2 apa? Ini sebagai X aksen dan ini sebagai Y aksennya teman-teman. Oke ya, berarti kita bisa peroleh nih ya berdasarkan prinsip A, X, Y yang ditranslasikan secara berurutan maka akan menghasilkan bayangannya seperti ini. Berarti kayak saya bisa tuliskan di sini X aksen itu sama dengan X ditambah A ditambah C. Nah, kita tinggal ganti saja nih ya variabel-variabelnya. X aksennya berapa? X aksennya adalah 7. Sama dengan X-nya di sini adalah negatif 1. A-nya yang mana? A-nya negatif 3 ya. Kemudian ditambah C. C-nya adalah N. Berarti tetap kita tuliskan menjadi N. Mari kita hitung. 7 sama dengan negatif 1 ditambah negatif 3, negatif 4. Ditambah N. Nah, lalu kedua ruas akan kita tambahkan dengan 4. Sehingga di ruas kiri menjadi 7 ditambah 4 sama dengan di ruas kanannya hanya tinggal N. Sehingga kita akan punya nilai dari N ya, yaitu 7 ditambah 4. 11. Oke, mudah ya. Jadi di sini kita sudah menemukan nilai N-nya nih ya. Kemudian kita akan menemukan nilai M-nya nih.
dari hubungan Y aksen. Oke, saya berikan garis seperti ini dulu ya. Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Y ditambah B ditambah D. Kita ganti ya. Y aksen nilainya berapa? Y aksen nilainya adalah negatif 2. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya dalam hal ini 3. Ditambah dengan B. B-nya adalah M. Ini yang akan kita cari. Ditambah dengan D. D-nya nilainya adalah negatif 4. Mari kita hitung terlebih dahulu ya. Di ruas kiri kita punya negatif 2 sama dengan 3 ditambah dengan negatif 4. Hasilnya adalah negatif 1 ya. Jadi M dikurangi 1 seperti ini. Nah, kalau sudah dapat persamaan seperti ini, kedua ruas akan kita tambahkan dengan 1. Sehingga kita akan punya negatif 2 ditambah 1 sama dengan M. Sehingga kita akan peroleh nilai M-nya adalah negatif 2 tambah 1 yaitu negatif 1. Jadi nilai M dan N berturut-turut adalah M-nya sama dengan negatif 1 dan N-nya sama dengan 11. Jadi jawabannya negatif 1 dan 11. Jangan terbalik ya teman-teman. Oke, setelah ini masih ada latihan soal untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk dikerjakan. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!